Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama adalah topik tentang doa. Saudara, berbicara tentang doa. Doa adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami secara mendalam. Kenapa saudara? Karena doa, melalui doalah kita meminta kepada Allah. Dan bukan hanya sebagai media untuk meminta kepada Tuhan. Doa adalah alat komunikasi kita, media komunikasi kita dengan Allah, pencipta langit dan bumi. Bayangkan saudara, kalau doa adalah alat atau media kita berkomunikasi, kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita. Kita bisa memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Maka sebenarnya kalau kita sadari betul-betul, doa itu betapa pentingnya. Bukan hanya penting untuk kita berdoa setiap hari, tetapi kita juga perlu benar-benar memahami tentang doa. Ada begitu banyak orang yang berdoa, tetapi mereka tidak benar-benar memahami tentang doa, sehingga doa itu tidak efektif bagi mereka di dalam kehidupan mereka. Itu yang saya rindu kita renungkan malam hari ini, saudara. Kita memahami tentang doa. Karena sekali lagi betapa pentingnya doa. Melalui doa kita berkomunikasi dengan Allah kita, dengan pencipta langit dan bumi. Sebagai gambaran saudara, di zaman modern ini kita punya alat komunikasi yaitu smartphone. Saudara, hari ini ada orang yang berani bayar mahal supaya punya smartphone yang berkualitas, supaya dia bisa berkomunikasi. Dan tentu saja selain dia harus bayar harga untuk memiliki smartphone yang berkualitas, dia juga harus tahu bagaimana memfungsikannya. Dan dia juga harus tahu bagaimana merawatnya, supaya alat komunikasinya ini yang sudah dia bayar dengan mahal supaya memilikinya, alat komunikasi ini juga terawat dan bisa difungsikan. Demikian juga saudara, doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kita harus belajar betul, kita harus memahami bagaimana harus berdoa dan segala sesuatunya tentang doa, supaya doa itu benar-benar efektif di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak di dalam video ini saudara, di dalam channel ini video-video tentang doa yang telah saya buat. Saudara bisa belajar lebih banyak lagi tentang doa. Tetapi di dalam video ini saya rindu kita belajar lagi tentang doa. Lebih banyak kita belajar tentang doa supaya kita memahami dan mempraktekkan doa yang benar, dan kita akan mengalami perkara-perkara besar di dalam Tuhan melalui doa-doa kita.
Saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang doa di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif supaya saudara benar-benar memahami firman Tuhan. Saya tidak akan menyampaikan pikiran-pikiran saya, tetapi saya akan menggali firman Tuhan dan menyampaikan prinsip-prinsip firman Tuhan tentang doa dari teks firman Tuhan ini. Itu sebabnya saudara, siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur 66 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur yang menceritakan bagaimana pengalaman dari pemazmur ini, yaitu pengalaman dari doa-doanya, pengalaman dalam hidupnya ketika dia menghidupi doa. Itu yang diceritakan di ayat 16, saudara, di mana dia berkata,
marilah, dengarlah, hei kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Jadi pemazmur ini mengatakan, mari dengarkan aku. Dia mengajak umat-umat untuk mendengarkan apa yang akan dia ceritakan, supaya umat-umat mendengarkan apa yang menjadi pengalaman kehidupannya, apa yang Tuhan lakukan bagi dia. Dan yang menjadi alasan sehingga Tuhan bertindak dalam hidupnya adalah ayat yang ke-17, di mana dia berkata, kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Jadi intinya saudara, pemazmur ini mengajak umat-umat Tuhan. Dia mau bersaksi kepada umat-umat Tuhan. Dia ingin umat-umat Tuhan mendengar apa yang menjadi pengalaman hidupnya, yaitu tentang doanya. Apa yang Tuhan kerjakan bagi dia ketika dia berdoa. Dia juga mau menceritakan bagaimana dia berdoa dan apa yang dia lakukan setelah dia berdoa, dan apa yang Tuhan lakukan terhadap doa-doanya. Itu yang akan kita belajar saudara dari pemazmur ini, segala sesuatu tentang doa. Dan kemudian sebelum ayat yang ke-16 ini saudara, mulai ayat 1 dia menceritakan tentang kedahsyatan Tuhan bekerja. Di ayat 3 misalnya dia berkata, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Dia menegaskan betapa dahsyat Allah itu, betapa luar biasa Allah bekerja, Allah campur tangan. Dan itulah yang dia katakan di ayat 16, itu yang Tuhan kerjakan bagi dia. Bahkan dia katakan ayat 5, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Jadi saudara, yang saya mau menyimpulkan, yang mau ditegaskan oleh pemazmur ini, dia mau menceritakan kedahsyatan Allah. Dia mau menceritakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Dan apa perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Itu yang dia katakan tadi di ayat 16, aku mau menceritakan apa yang dilakukan Tuhan dalam hidupku. Dan dia mau menceritakan bahwa perbuatan besar Tuhan itu Tuhan kerjakan bagi dia ketika di ayat 17 dia berkata, ketika dia berseru kepada Tuhan. Artinya saudara bahwa Allah itu adalah Allah yang dahsyat. Allah yang begitu dahsyat. Dia berkata di ayat 3 tadi saudara, betapa dahsyatnya pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Betapa dahsyatnya kekuatan Tuhan. Lihatlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan perbuatannya yang dahsyat terhadap manusia. Itu yang dia ceritakan sebelumnya, dan kemudian dia menegaskan dia alami itu. Perbuatan-perbuatan Allah itu dia alami di dalam kehidupannya. Dan bagaimana sehingga dia mengalaminya? Karena ayat 17 dia berkata, karena dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita, kalau saudara rindu mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat di dalam kehidupan saudara, maka hal yang harus dan tidak bisa tidak saudara harus lakukan adalah berdoa. Kalau saudara diberi kesempatan untuk mengalami perkara besar, yaitu melalui doa, tetapi saudara tidak menggunakan media itu, tidak menggunakan fasilitas itu untuk mengalami perbuatan-perbuatan yang sangat besar, yang sangat dahsyat daripada Tuhan, betapa ruginya saudara. Itu sebabnya alamilah perkara-perkara yang besar daripada Tuhan. Adakah saat ini saudara merindukan Allah mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara? Tentu saja setiap kita rindu saudara mengalami Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menanggung beban hidup.
Ada penyakit mungkin yang sedang saudara tanggung, yang saudara butuhkan Allah bertindak. Saudara butuhkan Allah melakukan perkara besar. Saudara butuhkan Allah melakukan mujizat. Dengar saudara, berdoalah. Berdoalah, maka tidak ada yang mustahil. Allah akan melakukan perkara yang besar. Kalau saat ini ada masalah beban kehidupan yang menindih hidup saudara, beban masalah keluarga, beban masalah ekonomi, beban masalah pekerjaan, bisnis yang sedang sulit untuk berkembang, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, kalau saudara rindu Allah melakukan perkara besar di sana, kalau saudara rindu Allah bertindak di sana, maka berdoalah. Berdoalah, karena Allah akan melakukan perkara-perkara besar melalui doa-doa kita. Saudara, itu yang menjadi tujuan, salah satu tujuan dibuatnya channel ini. Selalu saya mengingatkan, saya membuat beberapa channel, salah satunya adalah channel ini, dan juga ada channel Renungan Pagi, saudara, yaitu channel Renungan Penyejuk Jiwa, di mana saudara bisa setiap hari sebelum bekerja merenungkan firman Tuhan di pagi hari melalui Renungan Penyejuk Jiwa. Dan kemudian di channel ini saudara bisa merenungkan firman Tuhan sebelum saudara beristirahat. Dan di akhir dari renungan itu, saya ajak saudara untuk selalu berdoa, berdoa, dan berdoa. Setiap renungan, di akhir renungan itu pasti ada doa di sana. Saya menopang saudara di dalam doa di sana. Kenapa saudara? Karena doa itu adalah media yang sangat penting yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, supaya melalui doa kita mengalami perkara-perkara yang besar. Melalui doa kita mengalami perkara yang dahsyat. Biarlah melalui doa-doa yang kita naikkan setiap malam melalui renungan ini, dan doa-doa yang dinaikkan setiap pagi melalui Renungan Penyejuk Jiwa, kita mengalami perkara besar. Saudara mengalami perkara besar. Saya sangat bersyukur saudara, begitu banyak kesaksian yang mengatakan saya mengalami Tuhan, doa saya dijawab, saya disembuhkan, dan sebagainya dan sebagainya. Saya sangat bersyukur saudara, anak-anak Tuhan mengalami perkara-perkara besar seperti yang ditegaskan ayat 1 sampai ayat 15 ini saudara. Ditekankan betapa dahsyat Allah bekerja. Dan biarlah dalam hidup saudara juga betapa dahsyat Allah bekerja ketika kita setiap malam berdoa dan saling menopang di dalam doa, dan setiap pagi sebelum bekerja juga berdoa dan saling menopang dalam doa. Konsistenlah merenungkan firman Tuhan dan konsistenlah berdoa saudara, supaya kita mengalami perkara-perkara yang sangat besar daripada Tuhan, perkara-perkara yang sangat dahsyat daripada Tuhan. Saya rindu mendengar kesaksian saudara. Tuliskan kesaksian-kesaksian saudara di kolom komentar, baik di dalam doa malam atau renungan malam maupun renungan pagi. Saudara tuliskan di sana, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga melihat apa yang saudara alami ketika saudara berdoa. Perkara dahsyat, perkara besar apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara ketika saudara berdoa. Mari kita alami perkara-perkara besar ketika kita hidup berdoa. Nah saudara, seterusnya saya ingin kita lihat bersama. Tadi dikatakan ayat 16, pemazmur ini berkata, "Mari, dengarlah, hei kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukan Tuhan terhadap aku." Jadi dia mau menceritakan apa yang Tuhan lakukan terhadap dia. Dan di ayat 7 dia berkata, "Kepadanya aku berseru." Jadi dia, pemazmur ini mau menceritakan tentang kehidupan doanya, sehingga dia mengalami perkara-perkara besar daripada Tuhan. Nah itu yang saya ingin lihat, saya ingin kita lihat bersama saudara. Doa yang bagaimana? Apa yang mau dia ceritakan tentang doa yang bisa kita belajar dari teks firman Tuhan ini? Apa yang pemazmur mau ceritakan tentang pengalaman doanya untuk kita aplikasikan dan terapkan dalam hidup kita, untuk kita juga mengalami perkara-perkara besar? Yang pertama dia berkata di ayat 18 saudara, hal yang mau dia ceritakan tentang doa. Di ayat 18 dia berkata, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Jadi yang mau dia ceritakan adalah tentang doanya, permohonannya kepada Tuhan. Tetapi dia berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi kenapa doanya didengar oleh Tuhan dan dia mengalami perkara yang besar? Dia mengalami perkara yang dahsyat saudara.
Karena dia berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Tuhan mau mendengar karena aku tidak punya niat jahat. Artinya saudara, dalam doa-doa yang dia naikkan itu adalah doa dengan niat yang tulus, doa dengan niat yang baik. Karena dia berkata, kalau tadinya ada niat jahat dalam doa-doaku, ketika aku menaikkan doa, maka Tuhan tidak akan mendengar aku. Doa-doaku tidak akan dijawab. Aku tidak akan mengalami perkara besar. Jadi saudara, yang pertama yang dia tegaskan di sini adalah dia menaikkan doa dalam ketulusan, dalam kebenaran, dalam niat baik. Artinya untuk kita aplikasikan, hal pertama yang harus kita paham dan harus kita hidupi tentang doa adalah kita harus menaikkan doa-doa itu dengan niat baik. Kita harus menaikkan doa-doa itu dalam ketulusan. Ada orang-orang berdoa memohon kepada Tuhan supaya orang lain celaka, saudara. Doa yang demikian pemazmur ini berkata tidak akan didengar oleh Tuhan. Kenapa pemazmur ini mengalami perkara besar? Karena dia menaikkan doa-doa dengan hati yang baik, dengan hati yang tulus. Ada lagi di dalam Yakobus, kita sudah pernah belajar, saudara, firman Allah berkata bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi tidak mengalami perkara besar karena tidak berdoa. Tapi selanjutnya dia berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu hendak menggunakan jawaban doa itu untuk kepuasan hawa nafsumu. Itu kira-kira intinya. Jadi doa itu mau digunakan untuk memuaskan kedagingan, memuaskan hawa nafsu, memuaskan keegoisan. Nah, itu tidak baik. Doa yang demikian tidak baik di hadapan Tuhan. Seharusnya kita mau gunakan doa-doa yang kita alami atau jawaban doa yang kita terima itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun kita gunakan untuk kehidupan kita, untuk kebutuhan kita, kita harus pastikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk hawa nafsu. Saudara, satu kali ada orang yang pernah memohon doa kepada saya dan kami berdoa tentang masalah ekonominya. Dan kemudian luar biasa perkara besar yang Tuhan kerjakan, saudara. Tuhan berkati ekonomi orang ini dengan dahsyat luar biasa. Dari hutang yang berlimpah-limpah, akhirnya dia bisa bayar semua hutangnya. Lalu kemudian dia bisa membangun rumahnya. Lalu dia bisa membeli beberapa pertapakan dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Tetapi tahukah saudara, beberapa waktu kemudian akhirnya dia mulai main perempuan. Dia mulai pergi ke tempat pelacuran-pelacuran. Dengan apa dia pergi ke tempat pelacuran, saudara? Dengan uang hasil doa. Doa yang dijawab Tuhan, akhirnya diberkati usahanya. Dia gunakan uang itu, dia pergi ke tempat pelacur, saudara. Bayangkan, itu yang dia kerjakan, itu yang dia lakukan. Artinya dia gunakan hasil doa itu, atau dia gunakan apa yang dia inginkan dijawab melalui doa itu untuk kepuasan hawa nafsunya. Dan apa yang terjadi? Berapa waktu kemudian dia kena penyakit sifilis. Dan karena penyakit itulah mengakibatkan kematiannya kemudian. Bahkan kemudian keluarganya juga ikut sakit, istrinya ikut sakit. Dan ada beberapa yang lain juga jadi korban. Bayangkan, saudara, ketika doa-doa yang dinaikkan, permohonan-permohonan yang dinaikkan tidak digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak digunakan untuk yang berkenan kepada Tuhan, itu akan mengakibatkan yang fatal. Tidak akan menghasilkan perkara besar. Pemazmur ini kenapa dia mengalami perkara besar? Karena dia naikkan doa-doa dalam ketulusan, dia naikkan permohonan-permohonan dalam ketulusan, dan dia gunakan juga hasil jawaban doa itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara berdoa,
supaya saudara mengalami perkara-perkara besar. Pastikan doa-doa saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Pastikan doa-doa saudara untuk yang berkenan kepada Tuhan. Ketika doa saudara dijawab, biarlah saudara beri kepada Tuhan apa yang harus diberi kepada Tuhan. Saudara belajar mengucap syukur, saudara membantu pekerjaan Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Maka dengan demikian saudara akan mengalami perkara-perkara besar. Saudara, ada satu pengusaha yang sangat terkenal, yang produknya pasti ada di rumah saudara. Pengusaha ini ada di Korea, saudara, dan dia menjalankan usahanya. Dia sebagai anak Tuhan yang cinta Tuhan. Lalu kemudian sebelum menjalankan usahanya, dia buat komitmen. Dia berkata begini, saudara, itu kisah nyata. Dia berkata, kalau usaha ini, bisnis ini berhasil, maka aku akan bangun 100 gereja. Bayangkan, saudara. Akhirnya dia bangun usahanya berhasil, usahanya makin berkembang. Akhirnya dia bangun satu demi satu gereja. Satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Dan kemudian usaha itu makin berkembang, bahkan mendunia, saudara. Sampai di rumah saya dan di rumah saudara pasti ada itu produknya. Lalu kemudian dia bangun lagi, dan sampai akhirnya, saudara, dia bisa bangun 100 gereja. Lalu kemudian karena berkat Tuhan begitu berlimpah, dia lanjutkan sampai 1000 gereja. Saya tidak tahu persis udah berapa gereja sekarang, tetapi kemungkinan berdasarkan data beberapa waktu yang lalu sudah hampir 1000 gereja, saudara. Wow, tadinya kalau dia berkata, kalau usaha ini, bisnis ini diberkati, aku akan berjuang membangun 100 gereja. Hanya itu, saudara, permintaannya sebenarnya. Tetapi Tuhan berkati sampai bisnis itu mendunia. Dan dia juga buat komitmen lebih besar untuk 1000 gereja. Hari ini, apa yang menjadi komitmen saudara terhadap berkat Tuhan yang saudara terima? Apa yang saudara lakukan? Kemana saudara salurkan? Apakah semuanya untuk aku, dan aku? Apakah semuanya untuk ego, dan ego saudara? Ataukah untuk kemuliaan nama Tuhan? Saudara berdoa dengan penuh ketulusan. Saudara berkata, Tuhan, kalau doaku ini dijawab, aku akan berbuat ini untuk pekerjaan Tuhan. Aku akan membantu pekerjaan Tuhan. Aku akan membantu pemberitaan Injil. Aku akan membantu pembangunan pekerjaan rumah Tuhan. Aku akan membantu orang-orang miskin, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pemazmur ini mengalami perkara besar karena dia menaikkan doa dengan ketulusan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia berkata ayat 19, saudara, sesungguhnya Allah telah mendengar, ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Hal kedua yang dia tegaskan adalah bahwa ketika dia menaikkan doa yang tulus, dia berkata, Allah mendengar doaku dan memperhatikan doaku. Saudara, ketika kita menaikkan doa yang benar, dengar, Allah pasti akan mendengar dan menjawab doa saudara. Allah pasti memperhatikan doa-doa saudara. Ketika saudara menaikkan doa-doa yang tulus, doa-doa yang benar, Allah tidak akan mengabaikan saudara. Firman-Nya ini, pengalaman pemazmur ini berkata bahwa ketika dia menaikkan doa yang benar, Tuhan mendengar doanya, Tuhan perhatikan doanya. Bahkan saya percaya saudara, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari apa yang pernah kita lihat, Allah sanggup lakukan. Sama seperti pengusaha tadi, dia hanya minta diberkati supaya bisa membangun 100 gereja. Tuhan berkati berlimpah-limpah, beratus kali lipat dari permintaannya, sehingga dia pun berkomitmen sebelum dia mati, dia sudah membangun 1000 gereja, 1000 rumah ibadah. Artinya apa saudara? Lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang pernah kita lihat, Allah sanggup kerjakan ketika kita menaikkan doa-doa dalam ketulusan. Percaya saudara, doa-doa saudara pasti dijawab oleh Tuhan kalau saudara menaikkan doa yang benar. Itu yang harus saudara pahami, supaya saudara menaikkan doa yang benar dan konsisten menaikkan doa yang benar. Karena kalau saudara tahu bahwa Allah pasti menjawab, Allah pasti mendengar saudara, maka saudara akan menaikkan doa-doa yang benar di hadapan Tuhan.
naikkan doa dalam ketulusan, maka Tuhan pasti menjawab saudara. Bahkan ayat 20 dia juga menjelaskan tentang kehidupan doanya. Di ayat 20 dia berkata, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Ketika dia tahu bahwa doanya sudah dijawab, doanya didengar oleh Tuhan, doanya diperhatikan oleh Tuhan, apa katanya saudara? Terpujilah Allah. Jadi sekali lagi dia gunakan, ketika dia tahu bahwa doanya dijawab, dia gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia puji Tuhan, dia muliakan Tuhan, dia agungkan Tuhan. Wajar pemazmur ini mengalami perkara besar, perkara yang dahsyat dalam hidupnya saudara. Karena ketika dia menaikkan doa yang tulus dan akhirnya doanya dijawab, dia muliakan Tuhan. Semakin doamu dijawab, semakinlah memuliakan Tuhan. Semakin engkau mengalami perkara-perkara besar, oleh Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidupmu, semakinlah memuliakan Tuhan. Yang seringkali membuat banyak orang-orang tidak mengalami perkara yang dahsyat, padahal Tuhan sudah mempersiapkan perkara yang dahsyat dalam hidupnya. Tetapi orang tersebut pada akhirnya tidak mengalaminya. Pada akhirnya rancangan Tuhan tidak digenapi dalam kehidupannya, karena ketika step mulai langkah demi langkah, step demi step Tuhan genapi saudara, orang itu tidak bisa dipercaya. Ketika Tuhan jawab perkara kecil saja, dia tidak lagi hidup memuliakan Tuhan. Di sini prinsip bahwa orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara besar saudara. Ketika Tuhan jawab doa saudara dalam perkara-perkara kecil, dan kemudian saudara memuliakan Tuhan atas jawaban itu, saudara akan dipercayakan perkara besar. Tetapi ketika Tuhan menjawab saudara dari perkara-perkara kecil, dan dari sana pun saudara tidak bisa dipercaya, saudara lupa memuliakan Tuhan, saudara lupa bersyukur, saudara lupa berbuat untuk Tuhan, mengembalikan milik Tuhan dan sebagainya, maka saudara tidak akan dipercayakan perkara besar. Itu sebabnya belajarlah untuk memuliakan Tuhan atas campur tangan Tuhan dan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Maka Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang lebih besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur kita sudah belajar dari Mazmur pasal 66 ini tentang doa, di mana pemazmur ini mengungkapkan kehidupan doanya. Dia ceritakan kehidupan doanya, di mana dia menaikkan doa-doa yang tulus di hadapan Tuhan sehingga doanya dijawab. Dan ketika doanya dijawab, dia juga memuliakan Tuhan sehingga dia mengalami perkara-perkara besar. Hari ini kita belajar tentang doa saudara, bahwa Allah akan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita melalui doa-doa kita ketika kita menaikkan doa dalam ketulusan. Ketika kita tahu dan percaya bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita, dan ketika kita tahu dan melakukan bahwa ketika kita berdoa kita harus memuliakan Tuhan sebelum dan sesudah doa-doa kita dijawab, supaya kita dipercayakan perkara yang lebih besar. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Mari hidupi prinsip-prinsip firman Tuhan tentang doa yang telah kita belajar di malam hari ini saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara untuk saudara mengalami perkara besar melalui doa-doa saudara. Mari ambil sikap berdoa saudara. Saya menumpangkan tangan atas saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu ini. Kami sudah belajar bagaimana harusnya berdoa dan apa yang engkau lakukan terhadap doa-doa kami, dan apa yang harus kami lakukan ketika engkau memperhatikan doa kami. Kami sudah belajar Tuhan, itu sebabnya kami mau menaikkan doa yang tulus di hadapan Tuhan. Dan kami tahu doa kami pasti dijawab, dan kami mau menggunakan jawaban-jawaban doa yang kami terima daripada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anakmu ini. Ajar mereka berdoa dengan tulus, dan ajar mereka untuk memuliakan Tuhan atas jawaban-jawaban doa yang mereka terima. Terpujilah namamu Bapa, hamba berdoa berkati setiap anak-anakmu ini. Ajar mereka menerapkan firman-Mu, dan ajar mereka meraih dan mengalami jawaban doa dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat. Hamba akan berdoa dan mendoakan setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelumnya, sekali lagi Tuhan, jamah dan berkati anak-anak-Mu untuk berkomitmen buat firman-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berdoa syafaat bersama, bersepakat bersama menaikkan pergumulan anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif. Tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong. Tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir.
tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi, sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan,
Kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa. Hamba berseru, ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain, ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang atau apapun yang menjadi masalah
dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter,
Berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut
kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa, ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini,
dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.